Baik, Kak Fendi sudah masuk ke dashboard yang telah diinformasikan oleh Sofia ya untuk akun web adminnya. Ya, melalui website control.civres.id, kemudian masukkan username dan passwordnya, diverifikasi OTP dan masuk ke menu live dashboard seperti nggak ini. dapat, ini belum dapat pakai wifi, jadi buka dia. Baik. Dari live dashboard ini ada yang ingin ditanyakan Kak mengenai bar yang ada di sini, apakah sudah dipahami semua? Garis besar sudah saya pahami. Baik. Saya perlu jelaskan secara detailnya atau kita lanjut saja ke menu berikutnya? Langsung ke menu aja, menu berikutnya aja. Masuk ke menu berikutnya ya. Ini ada garis besarnya terlebih dahulu saja. Jika nanti ada transaksi pending yang terjadi lebih dari 3 menit, yang pertama kali kakak lakukan itu klik button refresh di kolom aksi ini ya kak. Diklik button refreshnya, kemudian jika statusnya menjadi gagal, kakak langsung tanyakan ke billernya. Di sini kan ada kolom biller ya. Di sini ada ya untuk billernya smart biller. Kakak langsung klik, ini langsung terhubung kepada telegramnya smart biller dan kakak bisa tanyakan langsung mengenai transaksi tersebut, diinformasikan transaksi ID-nya di sini. Kenapa transaksinya gagal? Nah, kalau misalkan info dari billernya silakan dicoba kembali, maka kakak ulangi kembali saja mengenai transaksinya. Tapi jika menurut billernya atau informasi dari billernya bahwa produk tersebut sedang kosong atau sedang gangguan, berarti kakak harus melakukan switch biller atau pergantian biller di menu produk. Kemarin harusnya datang. Tapi komunikasinya Untuk secara garis besarnya mengetahui ya fungsi dan menu pada tampilan dashboardnya. Dari button filter ini juga bisa maksimal untuk menampilkan 500 data pada satu halaman, 500 data transaksi maksudnya. Kemudian kita lanjut ke menu berikutnya. Ini ada menu master data, ada menu akun, kontak, dan dompet pengguna. Jadi di sini menu akun adalah pengguna aplikasi yang kakak berikan akses untuk bisa masuk web admin. Jadi misalkan kakak ada CS ataupun admin, itu bisa untuk kakak berikan akses agar dia bisa masuk kepada web admin ini. Dia juga bisa untuk memonitor web admin milik server kakak. Caranya kakak klik tambah, kemudian dimasukkan nama, alamat email, nomor handphone, dan statusnya dipastikan aktif. Kemudian roles ini bagian orang tersebut adalah CS ataupun admin, bisa kakak pilih. Password, kemudian ulangi password, dan di sini untuk dilengkapi provinsi, kota, kelurahan, kecamatan, poskode, alamatnya secara detail, kemudian diklik save. Jadi nanti akan tampil seperti ini kak. Untuk CS dan admin server dari kakak itu bisa mengakses web admin kakak melalui email dan juga password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada menu counter. Kenapa? Yang aplikasi berarti juga bisa juga ya berarti ya? Iya, di aplikasi bisa mendaftarkan untuk bagian counter dan sales ya kak. Tapi kalau untuk pendaftaran akun di web admin. Kemudian list counter ini adalah semua pengguna aplikasi kakak. Jadi setiap ada yang download aplikasi kakak, kemudian dia daftar, dia masuk datanya di list counter. Baik itu sales ataupun counter ataupun kakak sendiri yang download dan daftar di aplikasi milik kakak, berarti masuk datanya di list counter ini ya. Oke, berarti ini jangan catatan, berarti walaupun dia mendownload, berarti register bisa langsung melalui aplikasi itu ya? Jadi nggak perlu daftar langsung melalui web ya? Iya, bisa. Jadi caranya memang ada... Jadi si counter itu dia mendownload aplikasi, kemudian dia daftar melalui aplikasi Android tersebut ya? Iya, benar. Jadi untuk daftar itu bisa langsung melalui aplikasinya atau juga bisa kakak bantu melalui web admin. Di sini klik tambah. Nah, ini untuk para pengguna baru bisa kakak di sini untuk daftarkannya. Kemudian ini ada kode referral. Jadi biasanya untuk counter upline ataupun sales, dia menyertakan kode referralnya agar nanti di input di kode di counter downline-nya.
Ini adalah kode referral yang di-inputnya, diikuti dengan angka, diikuti dengan huruf DA 1 sekian-sekian. Ini sudah by system ya. Kemudian ini adalah kode user code-nya, user ID-nya. Ini adalah nama dari counternya, alamat, email, nomor handphone, dan ini adalah roles. Roles itu bagian. Jadi setiap kali orang yang download aplikasi Kakak, di sini akan roles-nya adalah counter. Tapi Kakak bisa setting untuk bagian roles ini, ada yang bisa menjadi counter dan ada juga bisa menjadi sales. Bedanya apa? Jadi setiap aplikasi yang pengguna aplikasi yang Kakak setting bagiannya menjadi sales, dia akan memiliki 3 tambahan menu. 3 menu tambahan itu adalah persetujuan saldo server, tagihan counter, dan juga ada untuk pembayaran tagihan counter. Nanti saya perlihatkan perbedaannya antara aplikasi yang roles-nya sales dan juga aplikasi yang roles-nya counter. Kita lanjut ya, di sini ada server ID, ini sudah by system, kemudian kode referral upline. Jadi kalau dia adalah counter downline, maka di sini ada kode referral upline-nya. Contohnya ini contoh kode referral upline-nya DA10183. Berarti si counter Sino ini adalah counter downline. Counter upline-nya itu adalah counter Cisco. Ini tertera kode referralnya dan ini ada tertera untuk nama counternya. Kemudian markup. Markup ini adalah markup yang dilakukan oleh si counter upline. Jadi Kakak bisa tahu sales ataupun counter upline-nya itu melakukan markup harganya berapa ya melalui aplikasi Kakak gitu. Sebagai server Kakak bisa mengetahui markup yang dilakukan oleh para counter upline ataupun sales. Kemudian di sini ada status. Jadi ada yang statusnya aktif, ada juga yang terbanned. Terbanned statusnya itu bisa jadi dia ingin menggunakan aplikasi, kemudian dia lupa PIN. Dan dia sudah mencoba lebih dari 3 kali, maka statusnya terbanned atau dia tidak bisa untuk menggunakan aplikasi. Kakak bisa bantu untuk pengaktifannya kembali. Saya informasikan ya untuk cara pengaktifan kembali jika ada pengguna aplikasi Kakak yang terbanned statusnya karena lupa PIN. Caranya Kakak bisa pilih di kolom action ini. Kolom action Kakak klik button edit. Di sini Kakak bisa untuk bantu para pengguna aplikasi Kakak untuk ganti nama counter, kemudian perubahan alamat email, perubahan nomor handphone jika misalkan ada nomor handphonenya yang hilang atau terblokir, Kakak bisa rubah di sini. Kemudian statusnya, tadi yang saya bilang jika dia statusnya terbanned karena lupa PIN lebih dari 3 kali, maka Kakak bisa untuk aktifkan kembali di bagian sini, status aktif. Kemudian tadi yang saya infokan jika dia adalah sales Kakak, dia adalah orang kepercayaan Kakak atau Kakak sendiri yang ingin menjadi salesnya, yang memiliki 3 menu tambahan itu. Kakak bisa pilih di bagian roles ini ganti dari counter menjadi sales. Nah, dari alamat pun juga bisa Kakak rubah ya. Jadi alamat si pengguna aplikasi juga bisa Kakak rubah, kemudian PIN-nya jika dia lupa PIN bisa Kakak bantu untuk ganti PIN standar terlebih dahulu, kemudian jangan lupa diklik save. Dan ada notifikasi sukses di sini. Jika ada notifikasi sukses berarti perubahan tersebut sudah berhasil tersimpan. Oke, saya informasikan ya untuk perbedaan antara aplikasi yang disetting menjadi bagian sales dan aplikasi yang disetting menjadi bagian counter. Nah, dari sini. Oke Kakak, saat download aplikasinya itu munculnya seperti ini ya, tampilan awalnya C Software. Kemudian masuk ke logo server Kakak dan masuk ke tampilan aplikasi. Jadi bagi para pengguna aplikasi yang setelah download dan daftar, dia akan tampilannya seperti ini dengan menu yang ditampilkan di bawah sini. Ini adalah menu untuk pengguna aplikasi bagian counter. Kemudian bedanya jika dia sebagai sales, maka ada 3 menu tambahan seperti ini, 3 menu tambahannya. Ini Kak, 3 menu tambahannya adalah persetujuan saldo server, tagihan counter, dan pembayaran tagihan counter.
Jadi fungsinya sales yang kakak rekrut itu selain dia memasarkan aplikasi kakak ke agen-agen atau counter-counter, si sales ini juga bisa untuk memverifikasi kepada counter-counter yang ingin mendapatkan saldo tempo atau saldo pay letter dari kakak. Karena ada juga beberapa counter yang dia itu membutuhkan saldo tempo. Nah, itu bisa si counter tersebut melakukan pengajuan terlebih dahulu dari aplikasi counternya. Kemudian juga nanti jika memang menurut salesnya dia bisa untuk mendapatkan saldo tempo gitu. Nah, disetujui lah di persetujuan saldo server. Kemudian si sales juga bisa melihat counter-counter mana saja yang sudah harus ditagihkan saldo temponya itu di tagihan counter. Dan pada saat si counter melakukan pembayaran, nah itu masuk ke menu pembayaran tagihan counter agar uang yang masuk itu bisa dilihat atau tercatat di sistem server kakak. Setiap sales yang melakukan persetujuan saldo server ini, itu nanti akan masuk datanya di penambahan limit di bagian sini kak. Di bagian pembayaran penambahan limit. Jadi nanti pada saat si sales itu menyetujui, nah nanti di sini ada pengajuannya untuk penambahan limit saldo counter. Nah, pada saat bagian persetujuan ini baru kakak setujui atau tidak. Jadi setelah disetujui oleh sales pun itu harus melalui validasi kakak dulu sebagai server. Karena kakak yang akan memberikan saldonya kepada counter. Baik Kak, dari menu master data counter untuk aplikasi bagian roles sales dan roles counter ada yang ingin ditanyakan Kak Fendi? Oke, cukup. Cukup ya? Iya. Ini ada menu dompet pengguna, total saldo deposit counter, total saldo pay letter ini adalah total saldo yang kakak berikan kepada counter yang ingin mendapatkan saldo pay letter. Kemudian juga di sini adalah nama-nama database counternya dan ada juga untuk pengaktifan fitur menu bagi setiap counter yang kakak perbolehkan untuk bisa kirim saldo dan tarik saldo. Cara untuk pengubahannya di kolom action, kemudian klik titik garis 3 ini, pilih update dan di sini nama counternya bisa kakak aktifkan untuk saldo pay letternya, dipilih juga untuk harinya. Kemudian di sini untuk fitur kirim saldonya kakak bisa aktifkan, kemudian tarik saldonya juga bisa kakak aktifkan. Jika memang kakak ingin memberikan akses kepada counter tersebut untuk bisa kirim saldo dan tarik saldo. Kemudian jangan lupa diklik save agar perubahannya tersimpan. Ya, masuk ke menu berikutnya. Di sini ada button export to Excel ya. Jadi setiap kali ada button export to Excel berarti data yang ada di sini bisa untuk diekspor ke Excel dan bisa untuk di print. Menu filter ini untuk mencari counter. Jadi kakak bisa untuk mencari nama counter dengan mengetik nama counter dengan huruf kapital. Jika tidak menggunakan huruf kapital maka tidak akan bisa untuk dilihat nama counternya. Kemudian masuk ke menu produk. Jadi Harus awal kapital ya saat berarti ya? ya, bagaimana Kak? Harus kapital berarti ya? Harus kapital semua? Harus kapital, benar. Kalau tidak kapital dia tidak akan bisa untuk terfilter datanya. Oke, baik. Oke. Kemudian ini di menu produk. Jadi pada saat kakak mendapatkan info mengenai web akun dan juga aplikasi dari rekan saya Sofia, yang pertama kali kakak lakukan agar aplikasinya bisa digunakan adalah setting produk. Setting produknya di bagian produk, kemudian di menu setting produk. Di sini kakak setting per item. Misalkan pulsa, subkategori produknya pulsa Telkomsel, kemudian grup produknya pulsa reguler, dan diklik tampilkan. Nah, di sini kakak bisa untuk mulai setting. Kakak mau pilih biller yang mana? Pilih biller itu di button ganti biller. Nah, ini kakak bisa pilih billernya, mau pakainya yang mana. Misalkan mau pakai yang smart biller, kemudian klik pilih. Ini harga dasar dari billernya ya, basic price itu harga dasar dari biller. Kami tidak melakukan markup harga. Kemudian kakak bisa untuk setting markup harganya untuk kakak mendapatkan keuntungan dari setiap agen atau counter yang melakukan transaksi. Misalkan ini ingin kakak setting Rp100. Kemudian diklik save, jangan lupa diklik save ya agar total price-nya berubah. Total price ini adalah harga yang muncul pada aplikasi. Jadi basic price ditambah markup harga, kemudian total price ini adalah harga yang muncul di aplikasi. Dan jangan lupa untuk statusnya diklik aktif. Jika statusnya tidak diaktifkan,
maka item produk tersebut tidak akan muncul di aplikasi. Maka jangan lupa untuk diklik aktif. Jadi warnanya berubah menjadi biru. Kemudian di kolom gangguan ini saya sarankan untuk tidak diaktifkan ya. Kalau diaktifkan kan menjadi biru seperti ini. Jika kakak aktifkan, maka nanti di item produk tersebut akan ada notif gangguan seperti itu. Jadi saya sarankan ini jangan diaktifkan, dinonaktifkan saja untuk kolom gangguannya. Kemudian setting point juga bisa kakak lakukan agar para counter atau agen yang melakukan transaksi kepada kakak itu bisa mendapatkan poin. Nantinya ini bisa menjadi salah satu strategi promosi juga untuk kakak karena kan ada menu poin dan reward di sini. Misalkan si counter tersebut sudah melakukan 1000 transaksi mendapatkan 1000 poin. Nah, dia mendapatkan cashback atau saldo deposit senilai 10.000. Nah, seperti itu. Bisa juga dengan strategi promosi yang lain tergantung dari kakak sebagai pemilik servernya. Setiap kali pergantian atau setting jangan lupa diklik save ya, Kak. Kemudian dipastikan notifikasinya sukses akan agar bisa berhasil tersimpan semua pengaturan yang kakak lakukan. Dan di sini juga ada opsinya karena kan ini produknya banyak ya Kak, ada sekitar 3.000-an produk. Jika misalkan Kakak tidak memiliki banyak waktu untuk setting produk sendiri, kita bisa bantu untuk settingnya. Dan itu settingnya secara default. Jadi dari kolom biller ataupun juga dari markup harganya itu sudah ditentukan oleh bagian produk yang melakukan setting tersebut. Nah, nantinya sudah bisa langsung jalan tuh aplikasinya, sudah bisa langsung dipasarkan, dipakai oleh para agen ataupun counter. Nah, kakak bisa sambil berjalan, sambil dilihat lagi untuk markup harganya atau mungkin dealernya ingin diganti seperti itu. Jadi kakak bisa opsional jika ingin disetting default dari kami juga bisa. Baik, Kak Fendi. Halo, Kak Fendi. Dari menu produk ini ada yang ingin ditanyakan? Halo, Kak Fendi. Halo, iya. Silakan lanjut. Kak Fendi, Iya, lanjut. bagaimana Kak dari menu produk ini apa ada yang ingin ditanyakan? Aman sih biasanya. Parsing Oke, gitu kan. Misalnya parsingan ya. untuk setting produknya itu oleh kakak sendiri berarti. Halo? Iya. Iya, nanti on saya sendiri. Oh ya. Tapi ini udah tersetting ya secara garis besarnya, sampelnya ya. Belum, kita belum setting. Jadi itu opsional Kak. Jika ingin di setting default bisa dari kami. Tapi itu sesuai by request dari setiap server. Ada yang Tapi ingin kita setting bisa sendiri? bisa bisa melakukan sendiri kan? Maksudnya kita bisa Bisa. setting sendiri. Iya, Oke. bisa. Ya, oke. Oke. Aman. Oke, berarti kakak yang akan setting sendiri ya untuk produknya. Kemudian Ya. di sini ada markup global. Ini untuk keseluruhan produk. Markup global saldo pay letter ini adalah markup untuk para agen atau counter yang mendapatkan saldo pay letter dari kakak. Markup massal ini adalah markup harga yang dilakukan sesuai dengan range harga produk. Jadi berapapun harganya, mohon maaf, jadi apapun menunya, jika dia harga produknya 1 sampai 10.000, maka di markup harganya berapa, ini bisa disetting secara markup massal. Kemudian dari menu yang ada pada web admin, pada aplikasi ataupun aplikasi khusus mitra, ada yang kurang dipahami, Kak Fendi? Berarti kalau misalkan per produk berarti dari parsingannya kan settingan untuk ininya, markupnya.
Kalau ini Iya, kan per sifatnya produk untuk dari sini. yang ya kalau yang settingnya per produk berarti dari parsingan yang produk berarti ya. Iya, Kalau misalnya ini per sifatnya global produk-produk. berarti semuanya kan. Apakah maaf? Kalau yang global berarti semuanya global karena markupnya segitu ya berarti untuk semua Iya, produk berarti. benar. Iya, kalau yang global untuk semuanya. Tapi tetap harus disetting di produknya Kak, karena kan kalau hanya disetting markup saja, ini belum disetting billernya. Oh ya. Jadi harus tetap disetting di menu setting produk untuk billernya. Jadi kalau kita sebagai set acuan misalnya kita mau ngelisting Mm-mm. harga jualnya itu ngeliatnya dari mana? Kalau ini kan secara parsingan kan kita ngeliatnya dari markup ya. Tapi kalau misalnya kita mau mau misalkan nih kalau misalkan lagi minta list harga nih, kita print kita cetak nih, misalnya kayak gitu. Itu dasar acuannya yang listnya nyetaknya dari mana? Kalau saya boleh tahu. Dari Gracie Flash. Jadi kan software ini didukung oleh Gracie Flash Kak sebagai penyedia billernya. Kakak bisa untuk buka langsung websitenya di Gracie Flash, cflash.id. Ini Kak. Jadi nanti di sini ada harga produk, kemudian juga ada harga per biller, ada untuk gambar logo. Dari sini kakak klik daftar harga. Jadi kakak buka website cflash.id, kemudian klik daftar harga. Ini agak lama nih Kak, maaf ya. Nah, daftar harga kakak langsung masuk nih ke tampilan logo biller-billernya. Kakak langsung klik aja. Misalkan dari biller BCA Pulsa. Nah, ini langsung masuk ke daftar harganya. Acuannya dari sini Kak. Harga-harganya dari langsung biller karena kita tidak melakukan markup harga. Oke. Oke. Oke Kak, dari menu pembayaran ini sudah dipahami ya, top up biller itu Kakak melakukan top up kepada kami. Jadi setiap kali agen atau counter itu bisa bertransaksi setelah dia deposit ke server Kakak, kemudian Kakak top up biller ke kami. Dan satu saldo itu bisa untuk semua produk, semua biller. Oke, kalau yang kalau apa? Kalau ke si flashnya itu konfirmasinya kemana dan informasi segala macamnya. CS-nya misalnya Iya, CS-nya kemana, terus habis itu bagian paymentnya kontaknya ke siapa, jam kerja jam berapa gitu, dan rekeningnya kemana-mana aja gitu. Informasi terkait itunya. iya. Itu langsung saja Kak di grup khusus yang bersama Oh, Kakak itu. langsung grup aja ya, di Di, grup aja ya. iya langsung semuanya di grup Nanti aja di masalah buat access software. komplain Dan juga situ juga kalau berarti. iya benar di situ juga. Dan Oke, baik. untuk top up biller di sini ya Kak menunya. Jika Kakak ingin top up saldo ke biller si Flash, Kakak klik ini top up biller, kemudian klik button tambah. Di sini metode pembayarannya Kakak bisa untuk transfer melalui BCA, BRI ataupun Mandiri. Dan Kakak bisa untuk masukkan untuk top up billernya ingin berapa. Misalkan top up billernya 500.000. Nah, ini diklik save, langsung muncul transfer nominalnya menggunakan 3 digit kode unik. Ini bisa kakak copy, kemudian juga ini adalah nomor rekeningnya bisa kakak copy. Menurut saya ya, ini lebih mudah untuk top up billernya itu melalui aplikasi khusus Mitra Kak. Karena kan kalau aplikasi kan langsung di handphone ya. Jadi kakak dari top up langsung bisa copy nominalnya, langsung bisa copy nomor rekeningnya gitu. Oke. Saya infokan ya, kakak sudah download untuk aplikasi Mitranya? Belum saya cobain. Belum ya? Nanti kakak Belum. download ya aplikasi Mitranya. Jadi tampilannya yang ini Kak, Mitra C Software. Dia adalah versi mobile dari web admin. Kakak bisa klik. Kemudian di sini tampil mengenai sisa saldo biller kakak berapa jika sudah minim. Ini ya Kak saldo biller debitnya. Di sini kan ada info 850. Kalau misalkan di sini udah 50.000 misalkan atau sudah 100.000. Kakak bisa langsung top up biller. Kakak klik garis tiganya yang ada di atas. Kemudian kakak pilih top up biller. Masih sama Kak seperti tadi, langsung klik saja bagian tambahnya. Nah ini masuk ke metodenya, kakak pilih mau melalui apa, monnya dan klik tambah. Nanti munculnya seperti tadi, ada langsung muncul angka untuk transfernya berikut 3 digit kode unik dan juga nomor rekeningnya. Nanti kakak upload bukti transfernya ya. Jadi setelah itu kakak SS bukti transfer, kakak upload di bagian sini. Jadi lebih mudah untuk top up biller itu melalui aplikasi khusus Mitra Kak menurut saya. Oke, baik. Oke.
Ya, baik Kak, ada yang ingin ditanyakan kembali dari menu lain? Ini saldoku, jadi setiap kali ada agen ataupun counter yang melakukan deposit, maka nanti di sini ya Kak, historinya ada di bawah sini yang sudah dilakukan persetujuan, yang belumnya ada di atasnya. Ini berarti ada yang ingin deposit, tapi dia belum melakukan pembayaran, dia belum upload bukti transfer, seperti itu. Jika sudah upload bukti transfer dan memang sudah masuk ke rekening kakak untuk uangnya, maka kakak bisa approve. Kita berikan untuk deposit ini 1 nomor rekening ya kak, itu gratis tervalidasi otomatis. Jadi nanti kakak bisa setting di pilihan pembayarannya, tipenya otomatis karena kita berikan 1 nomor rekening untuk yang bisa tervalidasi otomatis. Jika kakak ingin penambahan rekening agar bisa tervalidasi otomatis juga, itu bisa dan dikenakan biaya 100.000 per rekening per bulan untuk penambahan rekening agar bisa tervalidasi secara otomatis. Oke. Oke, ini adalah penambahan limit yang tadi saya informasikan. Setiap sales yang menyetujui agen atau counter itu untuk bisa mendapatkan saldo pay later, maka akan masuk pengajuannya di bagian penambahan limit. Kemudian ini adalah setoran sales. Jadi setiap sales yang melakukan tagihan ke counter, kemudian counter melakukan pembayaran, dia akan masukkan uangnya tuh ke menu pembayaran counter. Nah, kakak bisa untuk ceknya di bagian setoran sales, pengajuan setorannya, kemudian jika memang uangnya sudah sesuai dengan tagihan counter, maka bisa kakak setujui dan nanti akan Anda masuk di histori setoran. Kemudian di sini adalah tagihan server. Tagihan server ini adalah iuran bulanan. Nah, mulai dari bulan Juni, iuran bulanan itu auto debit dari saldo biller ya, Kak. Di live dashboard ini kan ada bacaan saldoku ya. Saldoku ini adalah saldo biller Kakak. Nah, pastikan untuk jika sudah 1 minggu sebelum tanggal jatuh tempo untuk iuran bulanan, Kakak akan mendapatkan reminder pesan dari kami melalui WhatsApp. Itu untuk berisikan agar kakak bisa secepatnya untuk melakukan iuran bulanan. Nah, kakak diharuskan untuk ada ketersediaan saldo di biller agar bisa terdapat secara otomatis untuk iuran bulanannya. Auto debit berarti ya? Auto debit dari saldo biller. Oke. Oke. Kemudian dari histori transaksi ini adalah transaksi yang kakak ingin lihat di hari kemarin, maksimalnya 3 bulan terakhir ya kak bisa untuk dilihat transaksinya. Jadi 90 hari terakhir itu bisa dilihat transaksinya pada histori transaksi. Kemudian di sini ada menu laporan saldo saya. Jadi ini adalah saldo biller kakak itu di sini ada bacaan penambahan saldo biller, berarti ini kakak sudah melakukan untuk top up biller. Kemudian potongan-potongan saldo ini adalah agen-agen atau counter kakak yang melakukan transaksi. Jadi saldo biller kakak itu akan berkurang setelah agen atau counternya melakukan transaksi. Dan kakak bisa lihat rinciannya di sini. Debit ini adalah top up, berarti uang masuk, dan ini adalah kredit uang keluar. Ini sisa saldonya. Tampilannya seperti di mutasi rekening di bank. Kemudian ini adalah pengguna. Kemudian adalah laporan siapa saja sales di server kakak, kemudian counternya, kakak bisa mengetahui saldo mereka, saldo pay letternya, komisi yang dimiliki oleh sales, tagihan jika dia ada tagihan, dan juga poin yang dimiliki oleh setiap counter kakak bisa dilihat di sini. Ini kayak jumlahnya nih, poin dari jiwa sel ini ada 1049 poin nih. Nah, itu bisa untuk dia klaim gitu. Jika memang kakak ada untuk promosi bisa klaim poin. Kemudian ini histori pengguna. Jadi setiap kali yang download aplikasi kakak itu agen atau counter, jika dia ingin tahu ada apa untuk pemakaian apa saja selama dia menjadi counter downline kakak, itu bisa lihatnya di histori pengguna. Kinerja ini tampilannya sama seperti histori transaksi. Kemudian ini pengaturan server. Pengaturan server itu kakak yang atur bagi setiap pengguna aplikasi itu bisa untuk maksimal penggunaan saldo servernya berapa setiap transaksinya, misalkan 200.000 gitu, atau ini juga bisa untuk di set minimal transfer. Ini untuk menu transfer ya, dia bisa untuk melakukan transaksi transfer bank ataupun juga e-wallet minimalnya 10.000 dan maksimalnya
Di sini 10 juta. Ini settingannya bisa Kakak atur sendiri ya. Kemudian pilihan pembayaran. Jadi setiap kali aplikasi Kakak digunakan oleh agen ataupun juga counter, itu Kakak bisa atur, bisa setting untuk depositnya mereka bisa melalui apa saja. Nah, ini bisa ada caranya yang tadi saya informasikan, kita berikan satu untuk validasi otomatis. Nah, cara penambahannya Kakak tinggal klik tambah di sini. Jika untuk secara manual bisa melalui bank ataupun juga e-wallet seperti Link, Aja, OVO, Dana, ShopeePay seperti itu. Ini Kakak tinggal masukkan nama pemilik akunnya, nomor rekening adalah nomor handphone Kakak ya jika di Dana. Nama rekeningnya adalah nama Kakak atau nama yang memang ingin Kakak daftarkan. Kemudian ikonnya adalah icon dari setiap logo bank atau logo e-walletnya ya. Urutannya Kakak ingin urutkan dia ke berapa. Kemudian statusnya dipilih aktif. Urutan ini juga sesuai dengan urutan yang ada di aplikasi ya. Kayak misalkan ini urutan pertamanya BCA, urutan keduanya Mandiri dan seterusnya. Berarti di aplikasi pun juga munculnya sama seperti ini. Kemudian jangan lupa diklik save agar filenya agar bisa berhasil tersimpan untuk setiap pengaturannya. Baik, untuk pengaturan aplikasinya apakah sudah dimengerti Kak mengenai running text, send notifikasi, kontak CS, direct link, apa ada yang ingin ditanyakan? Untuk menu yang mana? Pengaturan aplikasi Kak. Jadi di pengaturan aplikasi itu Kakak bisa untuk memasukkan running text itu munculnya di sini Kak. Ini saya notifikasi broadcast kena semuanya jadi nantinya. Iya, ke semua pengguna benar. Jadi di sini running text-nya bisa Kakak masukkan teksnya dan akan berjalan seperti ini. Kemudian saya notifikasi Kakak saat Kakak mengirimkan kepada seluruh pengguna aplikasi, nanti munculnya di bagian sini klik garis 3, kemudian di bagian notifikasi. Nah, ini adalah pesan yang Kakak informasikan kepada setiap pengguna aplikasi. Kalau direct link ini apa ya? Direct link ini adalah menu tambahan. Kayak misalkan Kakak punya website, kemudian Kakak ingin si pengguna aplikasi itu mengunjungi website Kakak gitu. Nah, itu bisa di direct link. Nanti munculnya di bagian paling bawah, Kak. Di bagian lainnya. Bagian lainnya ini adalah nanti muncul untuk websitenya, nanti diklik langsung nge-link ke website Kakak. Oke. Ya, kontak CS di bagian sini ya Kak, di bagian chat. Jadi setiap pengguna aplikasi Kakak itu bisa jika dia terdapat kendala atau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke CS Kakak. Kontak CS-nya ini ada nomor WhatsApp, Telegram, dan email Kakak. Jika belum ada untuk kontak Telegram atau emailnya bisa di strip saja atau dikosongkan. Dan masukkan untuk nomor WhatsApp yang bisa dihubungi oleh setiap pengguna aplikasi Kakak. Kemudian diklik simpan. Dan ini banner yang ada di depan sini ya Kak. Ini banner di atas. Yang ada di atas ini adalah banner ukurannya 1720 dikali 550 pixel. Jadi fungsi banner ini untuk Kakak misalkan mau menginformasikan jika ada promosi, kemudian jika untuk nge-link langsung ke CS-nya juga bisa melalui banner ini. Jadi tinggal diklik saja. Tadi ukuran berapa? 720 kali? 1720 dikali 550 pixel. Oke. Nanti Kakak pembuatannya tinggal diklik tambah saja ya. Nama banner, deskripsi, icon yang tadi ukurannya, kemudian statusnya dipilih aktif. Dan di save. Ada maksimalnya nggak berapa banner? Nggak ada Kak. Baik. Boleh berapa saja. Kemudian ini poin dan reward yang tadi saya informasikan bisa untuk menjadi salah satu strategi promosi Kakak. Ini daftar hadiahnya bisa Kakak ingin atur gitu, daftar hadiahnya apa. Kalau di sini kan menukarkan voucher dengan 10.000 poin dimulainya, itu akan mendapatkan deposit 10.000 seperti itu. Diklik tambah ya Kak sama untuk mengatur poinnya dan promonya. Penukaran hadiah ini jika ada yang ingin Nah, acuan nanti buat poinnya itu gimana? Dari
Cara buat poinnya di transaksinya produk tadi. bagaimana? Di setting produk, kemudian di bagian poin, kakak setting tentukan di sini. Jadi nanti setiap kali agen atau counter bertransaksi akan mendapatkan 1 poin misalkan. Nah, kakak bisa nih setting boleh berapa saja sih kak poinnya nanti yang kakak ingin berikan kepada setiap agen atau counter. Oh ya, oke oke oke. Di menu setting produk ya. Iya ya, oke oke. Oke. Baik, dari menu web admin ini ada yang ingin ditanyakan kak? Oh, Pada yang ingin ditanyakan kak Feni mengenai menu web adminnya? sejauh ini overall sih udah cukup Oke. dipahami. Saya informasikan juga ya, jadi perbedaan antara aplikasi yang dibuat rules-nya itu menjadi sales, selain dia ada 3 menu tambahan, dia juga bisa melakukan markup harga secara per item produk. Kan ini kan aplikasi dengan rules counter ya, dia bisa untuk mendapatkan, dia bisa untuk mendaftarkan counter downline di bawahnya, dan untuk setting markup harganya itu per counter. Jadi dia kan ada fitur kirim saldo, markup atau tarik saldo yang tadi bisa diatur oleh kakak di dompet pengguna. Nah, markup saldo, markup counternya ini dia lakukannya bisa per counter. Tapi kalau misalkan dia sebagai sales, markupnya itu bisa dilakukan per item produk. Di bagian ini. Sama di bagian menu klik garis 3 kemudian pilih markup. Ini ya untuk aplikasi dengan bagian role sales. Nah ini bisa untuk disetting markup-nya per item produk kak. Jika dia sebagai sales. Nah, saya bertanya nih, Ya, boleh. kalau untuk fee-nya si sales atas keuntungannya dia nih, atas keuntungannya dia dari setiap transaksi, itu redeemnya itu manual apa otomatis? Redeem markup-nya. Otomatis sesuai markup yang sudah dia setting. Ya, maksudnya itu langsung masuk ke saldo dia secara otomatis atau nanti di tandem tersendiri dia harus redeem atau itu otomatis masuk ke saldonya dia otomatis? Iya, nanti masuk ke saldonya sini. Misalkan nih, Saldo, misalkan si sales masukin misalkan untuk Telkomsel, misalkan dia marginnya 200, kemudian kemudian dia melakukan transaksi. Nah, 200-nya itu langsung masuk ke saldonya si sales berarti. Iya benar. Oke. Oke, Kak Fendi, ada yang ingin tanyakan kembali? Nah, untuk nanti harga si agen-agen kita nih, dari produk kan misalnya kayak udah set nih untuk produk, misalnya katakan untuk omset markupnya 100. Nanti untuk agen itu yang didapatkan dari harganya mereka itu setelah di markup kan berarti ya. Total price ini berarti kan yang mereka dapatkan yang dari saya. Iya, total price. Nanti yang akan muncul di aplikasi itu bagian total price. Makanya nanti setelah kakak setting markup itu jangan lupa untuk diklik save ya kak, agar total price itu berubah harganya. Karena kalau tidak diklik save maka tidak akan berubah. Misalkan ini saya markup 100. Karena belum diklik save kan harganya masih sama nih 3750. Kalau udah diklik save baru berubah. Nah, jadi 3775 dari harga total dasarnya 3675 ditambah markup 100 maka berubah 3775. Nah, nanti harga total price ini yang akan muncul di aplikasi kakak. Oke, untuk kita sendiri nih, untuk estimasi pending transaksi itu kira-kira berapa lama biasanya? Ada yang satu kali 4 jam nggak? Ada nggak? Atau misalnya berapa Sih, menit Kak. itu udah ada status? Batasnya sebenarnya kalau misalkan dia itu pending udah sampai sekitaran 5 menit itu yang pertama kali kakak lakukan yang tadi saya informasikan. Kakak langsung klik button refresh di sini di kolom aksi. Nah, nanti kan di sini statusnya nih Kak, tadinya pending nih. Nah, ganti tuh dia jadi gagal misalkan atau jadi sukses. Kalau jadi sukses kan nggak harus Kakak lakukan apapun, tapi kalau jadi gagal, Kakak langsung tanya ke billernya.
langsung diklik aja di kolom biller ini, langsung diklik nama billernya, langsung tanyain transaksi ID ini kenapa gagal ya, gitu. Nanti sama Oke. billernya dicek. Oke. Keuntungan dari kita markup-nya itu berarti bentar. Oh ya, aku dulu sih. Ya, itu aja sih. Bener. Iya ya. Oke. Oke. Baik, Kak Fendi. Apa sudah jelas Kak informasi yang saya berikan? Overall udah jelas sih, udah cukup jelas. Oke, ya. Nanti ke depannya jika ada kendala transaksi atau apa bisa langsung ditanyakan di grup saja ya Kak. Oke, jadi saya udah bisa untuk posting untuk link yang itunya ya, biar mereka agen itu bisa mendownload ya berarti ya, yang waktu di share itu ya. Iya, sudah bisa. Tapi Kakak lakukan untuk setting produk terlebih dahulu ya, Iya. supaya agen atau counternya bisa untuk bertransaksi. Dan juga top up biller terlebih dahulu kepada kami. Setelah setting produk, top up biller baru bisa untuk dipasarkan aplikasinya. Oke, siap. Oke. Baik, Kak Fendi. Terima kasih banyak ya Kak untuk waktunya. Terima kasih sudah meluangkan Sama-sama. waktu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sukses selalu Kak Fendi untuk usaha Yo, server pulsanya ya. Semakin sukses sama. untuk Green Reload. Terima Oke, kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. selamat siang.